Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1968, era baru ini dalam pemerintahan dimulai sejak pada masanya transisi yang sangat singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi seorang presiden Republik Indonesia, era yang kemudian ini dikenal sebagai era Orde Baru. Visi era Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sesuai dengan aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia berharap akan adanya perubahan politik yang lebih demokratis lagi. Harapan masyarakat tidak sepenuhnya terwujud karena tidak ada perubahan yang sistematif bagi kehidupan politik di Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia, kekuasaan lembaga kepresidenan merupakan faktor utama dari lembaga lainnya. Kekuasaan lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama bagi lembaga lainnya, baik yang bersifat struktur maupun infrastruktur. Selain itu, Presiden Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas seperti Pengumuman Supersumar, Mandataris, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Dari uraian di atas, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Berikut ini karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Kedua, perjalanan politik bersifat tertutup. Perjalanan politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik untuk lembaga eksekutif, legislatif yang meliputi MPR, DPR, DPRD, dan lembaga legislatif yang meliputi Mahkamah Agung. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang bersifat 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Demikian dengan anggota legislatif. Anggota DPR 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Sementara kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati atau wali kota, sedangkan masyarakat di daerah tidak memiliki peluang untuk memilih pemimpin mereka. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum telah dilakukan sebanyak 6 kali dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pemilihan umum tersebut tidak dilakukan dengan semangat demokrasi. Pemilihan umum tidak menghasilkan pemilihan yang sehat. Pelaksanaan hak dasar warga negara, dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan dengan perwujudan hak asasi manusia. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru terulang lagi pengekangan kebebasan pers seperti Orde Lama. Media massa seperti Tempo, Detik, editor dicabut surat izin penerbitnya setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang masalah penyelewengan dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya atau aparat keamanan memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang supervis membuat posisi pemerintah menjadi semakin kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat.
sehingga rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan juga tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritis kebijakannya. Dan bahwa keempat, indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia.